Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam program kita Selah, di mana kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memberikan waktu ini untuk mendengarkan Engkau, mengizinkan Engkau Tuhan menyentuh dan mengubahkan kami Tuhan, agar kami boleh hidup seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kau dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Saudara, hari ini saya rindu kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang menceritakan seorang pemimpin di Perjanjian Lama, yaitu Nehemia. Seperti yang kita ketahui bersama, Nehemia adalah seorang juru minum Raja Artasasta, Raja Persia. Saat Nehemia mendengar bahwa bangsanya dalam keadaan terpuruk karena tembok Yerusalem hancur dan perlu dibangun kembali, Nehemia segera pergi untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok dan memperkuat kota itu. Namun perjalanannya tidak semudah yang kita pikirkan. Kita menemukan ada banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nehemia. Dalam masa-masa Nehemia dan bangsa Israel sedang membangun tembok Yerusalem, musuh berusaha mengintimidasi dan meremehkan mereka. Mereka berusaha meyakinkan Nehemia bahwa membangun tembok kembali adalah pekerjaan yang mustahil. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menjatuhkan mental bangsa itu. Mereka mengejek, menipu, dan membuat mereka merasa takut dan akhirnya berbuat dosa. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa karena kita melakukan hal yang benar, kita menerima visi dari Tuhan dan mulai melangkah untuk melakukannya, maka serta-merta perjalanan di depan kita akan menjadi mulus. Namun cerita Nehemia ini menggambarkan apa yang secara umum kita sebagai orang percaya dapat saja hadapi dalam kehidupan kita, terutama ketika kita ingin menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa yang dapat kita pelajari dari sikap Nehemia saat dia mengalami tantangan? Mari kita baca di Nehemia pasal 4 ayat 7-9. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, Nehemia selain adalah seorang yang punya pengaruh yang penting di istana Raja Persia saat itu, yakni sebagai juru minum, dia adalah seorang pemimpin, seorang yang memiliki pengaruh untuk raja pada saat itu. Namun dia adalah seorang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Walaupun dia berada di dalam tempat pembuangan, tetapi dia selalu membangun hubungannya dengan Allah. Dan hal yang pertama yang kita pelajari di sini adalah berdoa. Sebelum bahkan Nehemia melakukan panggilan Allah untuk membangun tembok Yerusalem, Nehemia adalah seorang pendoa. Dia berdoa pada saat dia ingin bertemu dengan raja untuk meminta izin untuk kembali ke Yerusalem. Ketika dia mendengar tentang keadaan bangsanya, temboknya yang runtuh, dia berdoa. Nehemia adalah seorang pendoa. Dan pada saat masalah terjadi sekalipun, Nehemia pun tetap berdoa. Saudara, ketika Tuhan memberikan kita visi dan panggilan untuk dikerjakan, kita perlu sadar bahwa kita melakukannya bukan dengan cara kita, melainkan dengan cara Tuhan, bukan dengan keinginan kita. Ketika kita berdoa, kita memberikan diri kita berespons seperti yang Allah mau. Kita mengizinkan Allah bekerja dengan caranya dan bukan dengan cara kita. Berdoa adalah tindakan yang diartikan bahwa kita mengandalkan Allah dan bukan kekuatan kita sendiri. Saat kita mungkin sedang mengalami tantangan dari orang-orang sekitar kita,
pada saat kita mulai mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, mari bawa semua hal tersebut kepada Tuhan dan izinkan Tuhan mengubah respon kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Kita belajar dari Nehemia bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun, mari datang kepada Tuhan. Mari bawa semua itu kepada Tuhan. Doa akan membuat kita dan membantu kita untuk fokus kembali pada apa yang Allah ingin lakukan. Doa memberikan kita kekuatan dari Allah untuk tetap berjalan dalam visi yang Dia berikan. Kemudian kita lihat kembali di ayat 6, di situ dikatakan bahwa tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dan di ayat 23 kita juga membaca bahwa di situ dikatakan, demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak-anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa hal kedua yang bisa kita pelajari, bahwa Nehemia tidak hanya sadar bahwa dia ada musuh, bahwa ada musuh yang ingin menggagalkan rencana mereka, ingin menggagalkan usaha mereka, tetapi mereka perlu untuk berjaga-jaga. Nehemia berjaga-jaga. Mereka melakukan pelayanan mereka melakukan pembangunan itu dengan sepenuh hati, dan sambil melakukan itu mereka berjaga-jaga. Jadi saudara, ketika kita mengetahui kalau ada musuh atau si jahat yang ingin menghalangi kita, mengetahui bahwa ada tantangan di depan kita, itu tidak cukup ya. Dalam melakukan kehendak Tuhan, waktu ada tantangan itu tidak cukup. Mengetahui saja, tapi kita perlu untuk bertindak, kita perlu berjaga-jaga. Saudara, berjaga-jaga itu memang bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan. Namun hal ini sangat diperlukan. Ketika kita mulai melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita mulai melihat janji Tuhan digenapi, biasanya kita pasti akan bersemangat. Ya, namun apabila kita tidak berjaga-jaga, kita akan mulai sibuk dengan pekerjaan atau bahkan pelayanan kita. Dan kita mulai lupa pada pribadinya. Akibatnya kita bahkan mulai kehilangan fokus, kehilangan motivasi, dan bahkan menjauh dari Tuhan. Kita mulai merasa bahwa realita menjadi semakin masuk akal, dan kita mulai memberikan hati kita dimasuki dengan keinginan dunia dan dikuasai olehnya. Pada saat ada konflik dengan saudara seiman atau dalam mengerjakan panggilan Tuhan, kita mulai menjadi tawar hati, kita menjadi mundur, dan bahkan dapat saja jatuh dalam dosa yang lebih dalam. Namun kabar baiknya adalah, dalam mengerjakan panggilan Tuhan, kita tidak berperang sendiri, karena Allah akan berperang untuk kita. Kita berjaga-jaga, namun kita sadar bahwa kita memiliki Allah yang juga berperang untuk kita. Kita perlu tahu bahwa musuh dapat saja menyerang kita, dapat saja mengambil kesempatan di tengah kelemahan kita. Kita perlu tetap berdiri di dalam Dia. Saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa kita aman, dan bahkan saat kita jatuh, Allah itu setia untuk memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat bangkit kembali. Di ayat 19 mengatakan bahwa, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Dan di ayat 20 dikatakan, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana dan mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Nehemia sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah berperang bagi mereka. Mari kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah, sekalipun ada banyak tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada akhirnya ketika tembok itu berhasil diselesaikan, panggilan dan rencana Tuhan itu digenapi, semuanya akan kembali berbicara tentang kemuliaan Allah. Kita lihat di Nehemia 6,
ayat 16, di situ dikatakan bahwa ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara, tujuan visi Tuhan digenapi dalam kehidupan kita bukan lagi tentang seberapa hebat kita, seberapa mampu kita, seberapa tekun kita, namun pada akhirnya berbicara tentang Allah yang menggenapinya di dalam hidup kita, berbicara tentang kesetiaan Allah. Apa yang terjadi dalam hidup Nehemia menjadi cermin dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan rindu menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Mengalami dan menerima rencana dan visi Tuhan dalam hidup kita tidak berarti bahwa perjalanan kita serta-merta akan selalu mulus dan tidak ada masalah atau semuanya lancar. Namun Nehemia memberikan kita gambaran bahwa si jahat tidak akan pernah tenang dan diam. Dia ingin mengintimidasi, dia ingin mencegah anak-anak Tuhan untuk dalam menggenapi rencana Allah. Tetapi berita baiknya untuk kita hari ini adalah Tuhan tetap setia. Ketika Dia memberikan visi, Dia akan terus menyertai kita sampai visi itu digenapi dalam kehidupan kita. Sampai rencananya digenapi. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli seberapa sulit tantangannya yang sedang kita hadapi. Allah kita setia dan Dia sanggup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar hari ini dari Nehemia. Kami boleh melihat kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memberikan visi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Tuhan kami sedang mengalami berbagai macam tantangan, ada banyak orang-orang di sekitar kami yang bangkit melawan kami. Namun sehari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang berperang untuk kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, dan Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu hari ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami, menguatkan kami kembali Tuhan, untuk setiap orang yang pengharapannya sedang layu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar pengharapannya kembali bangkit di dalam Engkau, untuk melihat bahwa rencana-Mu Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.